diperiksa sama dokter, ternyata grafitnya itu 2 garis di bawah normal, baru itu kita bilang anak tersebut stunting. Jadi mulai dari hamil, ya kan, mulai dari janin itu terbentuk sampai bayinya lahir, kemudian sampai nanti anaknya 2 tahun, itu adalah fase emas. Kenapa saya tanya? Karena yang penting dalam mencegah stunting ini juga di 1000 hari pertama kehidupan. Biasanya kenapa sih bisa stunting? Stunting itu karena biasanya pada saat hamil mungkin gizinya buruk, ya kan. Jadi kadang-kadang orang hamil kan suka nggak mau makan, males, ya kan, entah ngidam makanan-makanan yang mungkin nggak sehat. Saya Dr. Amelia, dokter spesialis anak. Hari ini saya membantu kegiatan TIMA untuk melakukan bakti sosial stunting. Jadi hari ini jumlah pasiennya berjumlah 28 orang, diantaranya anak-anak terutama usia 1 tahun ke atas. Ada beberapa memang anak yang di bawah 1 tahun dan ada 1 orang yang di atas 4 tahun. Terus pasiennya ini kebanyakan masalahnya orang tuanya kurang aware ya, jadi mereka tidak tahu bagaimana cara pemberian makanan yang baik, jadwal makanan yang baik. Sebenarnya orang tua juga sudah mengerti makanan yang baik itu sebenarnya seperti apa, tapi memang karena kesibukannya dan karena kurang pengertiannya, jadi dia tidak ada waktu untuk menemani anaknya makan bersama. Nah, hari ini saya melakukan termasuk melakukan ada edukasi terhadap orang tua ini supaya bagaimana sih triknya kita kasih makan anaknya supaya anaknya mau makan, jadwal makanan yang seharusnya itu bagaimana supaya orang tuanya juga nggak stres, anaknya juga nggak stres sehingga berat badan yang baik tercapai. Gitu sih.
Stunting ini adalah sebenarnya program perbaikan gizi. Jadi anak stunting ini kan karena dia tinggi badannya kurang karena dipengaruhi oleh faktor gizinya. Jadi biasanya karena makanannya kurang atau makanannya kurang tepat, itu yang diberikan dari orang tua. Nah, pemberian makanan yang cuman makanan aja tanpa disertai edukasi kadang-kadang menjadi kurang tepat untuk orang tua karena orang tua tidak tahu bagaimana cara memberikan makanan untuk anaknya. Jadi ini salah satunya pentingnya edukasi untuk orang tuanya. Untuk stunting ini dok, itu idealnya harus dilihat perkembangannya berapa lama sih? Sebenarnya begini, untuk kita lihat apakah anaknya, orang tuanya bisa mengikuti jadwal kita atau pengarahan yang kita berikan adalah sekitar 2 minggu untuk follow up. Tapi untuk berat badannya sendiri diharapkan dia bisa naik dalam 1-2 bulan. Tolak ukurnya itu sebenarnya gimana dok? Satu dari berat badan dan compliance orang tuanya. Jadi apakah orang tuanya bisa ngikutin apa yang kita berikan resepnya, apakah dia bisa mengikuti apa sih susunya tuh harus berapa banyak, dia sampai sejauh apa bisa. Ya itu salah satu compliance orang tuanya. Lalu yang terakhir tentu saja berat badannya harus naik. Tadi kan ada beberapa yang dikasih susu ya dok. Susu itu untuk khusus anak yang usia berapa atau semua? Sebenarnya hari ini semuanya dapat susu ya. Cuman sebenarnya susu ini cuman hanya makanan pelengkap. Jadi untuk supaya orang tuanya ini mengerti susu itu kapan sih mesti dikasihnya gitu. Jadi sebenarnya susu ini makanan pelengkap bukan yang utama. Yang utama tetap harus makan makan pokok ya. Yang ada nasi, lauk pauk, ada karbohidrat, protein dan lemak itu masih lebih penting. Ya, itu sih.